Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah buat jamaah yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tentang tema yaitu musibahmu, musibahku juga. Jadi kita ikut merasakan apa yang terjadi. Namun sebelum kita mendengarkan penjelasan dari guru-guru kita lebih lanjut, kita kembali melihat sebuah tayangan masih dari bencana ya, dari bencana alam banjir bandang yang melanda Kalimantan Selatan. Ini tayangannya. Nah, dalamnya kayak apa nah? Ini di atas tugu ini nih, sidin berjajaknya di atas tugu nah. Nah, sidin di atas tugu. Amun ke bawah tinggalam parak. Gardu hai sampai parak nah. Kantor DPR, BPD, lapangan dua warna berabai tugu nah, tugu separuh nah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, sekali lagi kami dari tim Islam Itu Indah turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk saudara-saudara kami yang ada di Kalimantan Selatan. Semoga Allah berikan kekuatan dan ketabahan dalam ujian ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih, apakah benar nih Allah ini mengabulkan doa Rasulullah bahwa umatnya ini tidak akan diazab bahkan ditimpa banjir seperti kaum Nabi Nuh? Ya, tapi kenapa saat ini masih ada aja yang kita lihat ini korban jiwa, bahkan ada banjir bandang yang datang tiba-tiba menenggelamkan. Ini apa maksudnya sebenarnya, Abi? Mohon izin penjelasannya biar kita juga semakin berbaik sangka kepada Allah gitu. Silakan. Izin Habib, izin Ustaz Maulana. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini dan melalui siaran Islam Itu Indah ini, semoga kumpulnya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini Allah mengumpulkan kita di sini, seperti ini juga Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, apapun yang terjadi kepada mukminin mukminat, ini adalah salah satu bentuk yang luar biasa. Tadi Ustadz Nur Maulana sudah mempraktekannya. Iya. Allah itu bisa dikatakan menegur karena cinta. Lalu Allah menguji pun karena cinta. Karena Allah ini mustahil menzalimi siapapun makhluk yang ada di muka bumi ini. Semua apa yang dilakukan kepada makhluknya, ini demi kebaikan makhluknya. Allah ingin menjadikan seseorang menjadi ahli sorga. Maka biarkan Allah untuk menjadikan orang itu ahli sorga. Terserah Allah bagaimana caranya. Mungkin sholatnya belum baik, puasanya belum baik, baca Qur'annya belum baik. Maka Allah katakan, aku akan jadikan engkau menjadi ahli sorga. Dengan cara apa? Sabar dalam mendapatkan musibah, ikhlas dalam mendapatkan musibah. Bahkan orang yang wafat kena bencana, bukankah sudah dikategorikan mati syahid? Dan ini adalah nilai plus bagi mereka. Kita katakan kasihan ya mereka. Sebenarnya mereka yang terkena musibah, yang wafat, apabila Allah memberikan kesempatan untuk kembali ke dunia, mereka mengatakan saya tidak mau kembali lagi ke dunia karena saya sudah mendapatkan gelar mati syahid. Itu yang didapatkan. Iya. Jangan sampai kata-katanya kasihan mereka, yang kasihan kita, wafat kita seperti apa nanti. Lalu dengan doa yang dilakukan Rasulullah SAW, ini sebenarnya kalau dicek ada dalam suratul An'am ayat 56. Ya, kalimat ini saat Rasulullah membacakan dan mendengar ayat ini, Qul ya huwal qadiru ala ayyab'atha alaikum. Punten, namanya azaban min fauqikum aw min tahti arjulikum. Dan selanjutnya di sini Allah katakan, ya Rasulullah, katakanlah Allah mampu dan bisa memberikan azab ke muka bumi ini dari atas kalian berupa batu yang terus menerus bagaikan kaum Ad dan Samud, ataupun bagaikan yang namanya ditelan bumi seperti Qarun, ataupun tenggelam dengan apa? Dengan air bagaikan umat Nabi Nuh. Lalu selanjutnya ataupun diberikan azabnya dengan cara mereka ini berbeda-beda pendapat, lalu berfirqah-firqah, akhirnya mereka ini berkelahi, akhirnya mereka itu ribut. Bisa saja hal ini Allah berikan kepada mereka dengan cara hancurnya demikian. Rasulullah merenung, lalu Rasul berdoa, Allah jauhkan umatku dari 4 hal ini, jauhkan umatku dari 4 hal ini. Dan Allah kabulkan 2 yang pertama, tapi Allah enggan untuk menyampaikan yang kedua terakhir.
perbedaan pendapat sehingga menjadi ribut dan perpecahan, sehingga tidak pernah ada perdamaian. Dan yang keduanya sebelum nomor 4 tadi, nomor 3-nya terjadinya punten banjir ataupun banyak yang wafat dalam keadaan seperti ini. Namun apapun yang terjadi, kita tidak perlu sibuk ini apa dan ini apa. Tetap beristighfar dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas kekeliruan kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan katsiran. Jadi yang sebenarnya sedih ini sekarang ini kita nih justru ya. Iya. Kalau yang meninggal ini karena bencana ini dalam kategori syahid, ini mereka sangat bahagianya luar biasa. Betul. Ya, Allah justru ibarik kita apakah nanti kita meninggalnya dengan syahid atau bagaimana nanti kita nih? Masya Allah. Ya Allah, Allah alam, dan ya Allah yang maha tahu. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih ya, kita bicara masalah tentang video lagi nih. Sekarang kita masih punya video tentang cerita Ustadz Dasat Latif yang selamat dari gempa bumi di Sulawesi Barat. Ini tayangannya. Saya nginap malam ini di Hotel Maleo yang juga terjadi reruntuhan. Tapi karena saya naik darat, niat singgah di rumah orang tua, saya singgah besuk orang tua saya, akhirnya saya terhindar dari reruntuhan. Subhanallah, dengan segala macam cara Allah melindungi saya. Ketika terjadi reruntuhan, gempa semalam, saya di perjalanan. Kurang lebih kira-kira 20 menit lagi tiba di hotel. Ternyata saya singgah karena gempa, terhindar dari reruntuhan. Ini yang namanya takdir. Kalau takdir itu belum berkehendak ya Masya Allah. Buktinya guru kita Ustadz Dasat Latif ini selamat yang seharusnya dia naik pesawat ternyata dia lewat darat. Mengunjungi orang tua. Ini keberkahan juga dari salah satunya mengunjungi orang tua ya. Orang tua masih ada, ini Masya Allah luar biasa. Nah pertanyaannya mungkin ini Bim. Mohon izin kalau kita bicara masalah ini kan tadi kan orang beriman ini diselamatkan Allah. Tapi ada juga kasusnya ada orang yang beriman dan dia tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah. Tapi Allah takdirkan dia ini terkena bencana kemudian meninggal. Apakah ini berarti azab baginya atau bagaimana Bib? Mohon izin penjelasannya. Tafadhol Bib. Baik. Izin Ustadz Abi, ya Ustadz Maulana, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi kalau kita melihat baik tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Dasat, ya beliau yang selamat maupun yang terkena gempa, dua-duanya mendapatkan satu karunia dari sisi Allah kalau mereka adalah orang yang bertakwa. Orang yang tadi terkena gempa lalu kemudian dia meninggal, maka di dalam hadis ya dikatakan mereka mati syahid. Orang yang tenggelam, ya misalnya tadi kita lihat di Kalimantan Selatan, kalau mereka bertakwa maka tenggelam termasuk mati syahid. Orang yang kemudian kena kebakaran, kena longsoran tanah misalnya tadi di Sumedang, kalau mereka adalah orang bertakwa mereka mati syahid. Karena itu dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baik yang selamat maupun yang enggak, semuanya punya kedudukan sendiri-sendiri. Lalu tadi pertanyaannya, kalau misalnya ada orang yang beriman lalu terus terkena gempa itu seperti apa sebenarnya? Di dalam Quran, hadirin sekalian, hadirat sekalian, jamaah sekalian, anak-anakku yang saya cintai karena Allah, dikatakan sama Allah di surah Al-Anfal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah." Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita camkan seluruhnya. Wattaqu fitnatan. Jadi takutlah kalian atau waspadalah kalian terhadap cobaan, ujian, azab yang kalau dia sudah datang itu bukan hanya orang zolim yang kena, ya. Begitu sudah datang namanya musibah dari sisi Allah seperti gempa, seperti banjir, seperti gunung meletus, seperti kebakaran, longsor dan sebagainya, itu semua yang zolim, yang soleh, yang bertakwa semua kena. Ya. Nah berkaitan dengan ini, mungkin kita bertanya lalu terus yang takwa sama yang zolim tadi bedanya apa Beb? Ya. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, suatu ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan, kata beliau, yaghzu al-jaishu al-ka'bata. Nanti akan ada satu kelompok yang menyerang Ka'bah, ya, berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian kata baginda Rasul SAW, فَإِذَا كَانَ بِبَيْدَى مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ. Ketika sampai suatu daerah tanah datar, maka sama Allah dibinasakan semua yang pertama maupun yang terakhir di situ. Lalu istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidatina Aisyah Al-Kubra Ar-Ridha, ya, radhiyallahu anha wa ardaha, menanyakan, ya Rasulullah, wa kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim?
Ya, bagaimana mungkin dibinasakan semuanya? Ya, wa fihim aswaquhum, padahal di situ ada orang yang lagi di pasar. Ya, wa man laisa minhum, bukan orang yang menyerang itu. Ya, apa kata Nabi Muhammad SAW? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa yub'atuna ala niyatihim. Ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap dibinasakan semua, tapi nanti dibangkitkan itu berdasarkan niatnya. Kalau dia yang orang soleh, dia dapat pahala syahid. Ya. Kemudian nanti dibangkitkan dalam keimanan. Tapi kalau yang dia tidak soleh, maka dia kemudian mendapatkan itu sebagai persekot azab yang tadi disebutkan oleh guru kita Ustadz Maulana dan juga Ustadz Abi Maki. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Habib atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut aja langsung mungkin tausiah praktek dari guru kita Ustadz Maulana. Benarkah ada amalan-amalan penolak bala nih? Bahkan penangkal bencana yang akan terjadi. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan apa aja tuh Ustadz Maulana, mohon izin. Tafadhol Ustadz. Baik, makasih banyak izin Abi Maki, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini karena luar biasa buat semuanya, kita hibur semuanya dulu. Karena mohon maaf, Alhamdulillah ada amalan-amalan penolak bala atau namanya tolak bala. Nah, kalau di daerah saya mah tolak bala, ya gitu. Kebalik lagi kali, jangan. Sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, mohon izin Abi saya di sini. Bisa dibantu? Mas Fadli? Bisa? Lihat belakang ya. Iya, mohon izin. Jadi mohon izin, ada amalan tolak bala yang namanya ada doa. Nah, ingat ya, Alhamdulillah kita ini sudah diberikan kemudahan, dikasih amalan-amalan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, ada namanya doa zikir pagi petang. Betul. Ada namanya Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita senantiasa baca. Semoga kita terhindar dari wabah, bencana, sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang membahayakan. Jadi itu luar biasanya. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena gini, doa itu tolak menolak. Makanya sebelum naik kendaraan baca doa. Baca doa. Keluar rumah baca doa. Semua ada doanya. Sekali lagi semua ada doanya. Makanya usahakan kita awali dengan doa dan akhiri dengan doa. Semuanya adalah doa. Yang paling penting selain doa ada lagi amalan. Ketakwaan kita itu jalan keluar bagi setiap adanya bencana. Ketika kita bertakwa kepada Allah, insya Allah bencana itu akan ada solusinya, ada jalan keluarnya. Makanya dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3 disebutkan, kalau orang bertakwa, Allah kasih jalan keluar. Masya Allah. Solusinya pasti ada. Oh ini masalahnya, pasti ada solusinya. Ini masalahnya, pasti ada solusinya. Dengan orang-orang bertakwa itu tenang hidupnya. Sekali lagi, tenang hidupnya. Karena masalah besar, bencana besar, tapi Tuhanku lebih besar. Masya Allah. Itu lebih bagusnya. Apalagi restu dan ridho orang tua. Tadi kita sudah belajar langsung praktek dari guru kita Ustadz Dasa Latif yang luar biasa. Aku pernah nginap loh di Hotel Maleo. Itu bagus banget. Oh, tuh Baru aku runtuh mau ngajak. tadi. Oh, Kita lihat runtuh gambarnya sudah. itu. Berarti kita tidak bisa syuting di sini. Nggak bisa udah. Aku rencana sama syuting di sana. Ya Allah ya Rabbi. Ya, sudah janjian sama Pak Gubernur. Ya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi perbanyak istighfar. Sekali lagi, perbanyak istighfar. Dengan sebenarnya memohon arahan, memohon ampunan. Dan paling penting lagi, mohon maaf, usahakan perbanyak silaturahmi. Makanya di Indonesia ini ada budaya-budaya tumpengan. Betul. Ada budaya-budaya zikiran, kumpul-kumpul orang, baca doa dan sebagainya. Itu luar biasa lah. Itu kenapa luar biasanya? Karena mengajarkan buat kita untuk menolak bala bencana sebelum datang. Masya Allah. Jadi lebih bagus Iya. kita bersikir syukuran dibanding kita harus bernazar. Iya benar. Kalau Tapi nazar gini, kan pelit. ini ada pertanyaan. Kalau misalnya seandainya semuanya udah kita lakukan ya Nah. amalan-amalan, tapi bala itu atau bencana itu tetap menimpa kita. Apakah mungkin artinya amalan kita nggak diterima atau mungkin kita salah amalan? Inilah sudah terjawab dari tausiah Abi Maki tadi. Bahwa bisa jadi ini bentuk cinta Allah buat hambanya. Kalau kita melihatnya ini bahaya banget. Tidak. Bisa jadi orang yang kau anggap dia kasihan, bisa jadi dia sudah merasakan kenikmatan. Iya. Ngomong-ngomong saya di sini dari tadi nggak ngapa-ngapain juga, suruh duduk doang. Minta temenin ya tausiahnya di bawah ya. Ya udah, saya mau balik ke tempat saya. Bukan, itu maksudnya kalau mau berdoa duduk di atas Duduk sejadah. di atas sejadah, Ya nanti Allah. dibilangin dong. Saya cuma duduk doang dari tadi nggak ngapa-ngapain. Diajak ngobrol. Ya udah, Ustadz terima kasih banyak Ustadz ya. Kan mau penjelasan. diajak, dia ditinggal lagi saya. Gini Ustadz, saya masih ada lagi nih pertanyaan-pertanyaan Oh iya, benar. soalnya yang masuk ya di sosial media yang harus saya bacain dari jamaah nih. Mungkin langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz.
Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Ini dia nih ya. Sosialatifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mohon penjelasannya. Bagaimana membedakan antara bencana yang disebabkan karena azab dan ujian? Karena mungkin saja pada saat itu banyak para ulama di dalamnya. Mohon kejadian yang terjadi pada zaman Rasulullah. Terima kasih Pak Ustadz. Nah mungkin Habib bisa jawab, silakan Bib penjelasannya Bib. Tafadhol. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim, anakku sosial latifah dan juga para pemirsa ya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mas Fadli mungkin tahu kalau ada tugas sekretaris ya. Tugas sekretaris itu dia mencatat surat masuk, surat keluar ya dan sebagainya, lalu dia kasih nomor gitu ya. Dan sekretaris itu begitu rapihnya ketika dia mencatat itu. Nah begitupun misalnya ada orang punya toko, ya ketika ada barang masuk, barang keluar dia catat serinci itu. Nah saya ingin sampaikan malaikat yang mencatat amal kita itu jauh lebih rinci, jauh lebih teliti, jauh tidak pernah salah dibanding itu. Jadi saya ingin sampaikan ya kepada orang-orang yang terkena musibah, jangan khawatir sampai kata Rasul SAW, tali sendal kita putus itu ada pahalanya. Ya. Jadi wah saya kepleset, saya rumah tenggelam dan sebagainya. Itu semua ada apa balasannya ya. Jadi jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah melupakan walaupun cuma sebesar kata Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang sebesar atom saja itu akan dilihat nanti akibatnya. Nah jadi ketika kita ditimpa musibah, saya ingin sampaikan ya bahwa jangan kemudian kita putus asa, ya jangan kemudian kita merasa kenapa sih Allah kok kayak begini sama saya. Bahwa semua yang sudah ditakdirkan kepada kita itu sudah tercatat. Kita haluslah sama Allah. Husnuzon billah. Ya, prasangka baik sama Allah, tawakal sama Allah, sabar sama Allah. Supaya apa? Karena Allah maha mengetahui. Kenapa kita nggak dihidupkan di zaman Rasulullah SAW? Karena memang menurut Allah kita itu zaman ini, di keluarga ini, suku ini, tinggalnya di sini. Itu semua adalah sudah ditetapkan dan itu yang terbaik bagi kita. Demikian. Jazakallah khairan kasiran jawabannya. Kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Ya kita masuk ke pertanyaan dari Putri Oktapiani 789. Assalamualaikum Pak Ustadz. Beberapa hari ini di rumah suasananya agak tidak enak atau panas dan hasilnya orang tua saya bertengkar hanya alasan sepele menurut saya. Ustadz bagaimana cara merukunkan kembali orang tua yang bertengkar dan apakah ada pengaruh lain sehingga seringnya bertengkar dalam rumah atau dalam kurungnya makhluk gaib? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, punten dijawab Bi. Tafadhol Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada seseorang mendapatkan masalah, apakah itu di kantornya ataupun di pekerjaannya, ketika dibandingkan dengan masalah di rumah jauh lebih besar. Iya. Gak enak kalau kita meninggalkan rumah, ada masalah bersama keluarga, imma dengan istri, imma dengan suami. Lalu apabila terjadi, ini ada apa ya, rumah ini kok terasanya dar-der-dor gitu. Gak enak, artinya merasa panas gitu. Ada apa kira-kira ini? Punten, sebelum kita mengecek apakah pengaruh luar atau segala macam dan bagaimananya, punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, introspeksi dalam keadaan keluarga. Yang pertama dengan mengatakan, sudahkah tempat Anda dijadikan tempat ibadah? Tahajudnya seperti apa? Duhanya seperti apa? Karena kalau seandainya rumah itu hanya tempat tidur saja atau tempat makan bersama saja tanpa ada kekhususan untuk beribadah, misalnya, punten, masalah keluarga diantaranya selalu ada masalah dan terasa kurang nyaman di rumah, kurangnya rumah itu dijadikan tempat baca Al-Quran. Masalah rumah Anda menjadi kering dan menjadi tidak nyaman, cek berapa kali rumah itu Anda membaca Quran di rumahnya. Maka biasakan, cobalah baca Quran, baca Quran, baca Quran. Punten, tanpa merasa hormat, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kejadian dari beberapa sahabat, ternyata begitu membaca Quran di rumahnya, terasa rumahnya itu adem, hangat, tumbuh cinta dari istri kepada suami, suami kepada istrinya. Kenapa? Karena Quran. Maka wajar kalau Syekh Aid Al-Qarni mengatakan kalimatnya, masalah hidup Anda sebenarnya ada masalah Anda dengan Al-Quran.
Jika Anda tidak punya masalah dengan Quran, insya Allah masalah yang Anda hadapi akan semakin mudah untuk dihadapinya, terutama dalam keluarga. Dengan mengatakan, sudahkah di rumah Anda untuk membaca Al-Quran? Ini yang pertama. Iya. Lalu yang kedua dengan mengatakan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten, bagi siapapun yang merasa kurang hangat rumah tangganya, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Artinya apa? Tolong ajak keluarganya untuk mencoba saling mengingatkan sholat. Walaupun suaminya di kantor, tapi instruksinya dari rumah. Pak, sudah sholat apa belum? Atau suaminya di kantor, instruksinya dari kantor ke rumah. Mah, sudah sholat apa belum? Saling mengingatkan sholat di antara mereka. Itu akan menjadikan rumah itu hangat dan bercahaya dan semakin Masya tumbuh Allah. cinta dalam keluarga. Jadi, Wallahu a'lam jadi bishawab. intinya ya Masya Allah, jazakallah. Jadi intinya adalah rumahnya ini masih gelap sebenarnya ya. Tidak diterangi dengan tadi amalan-amalan tadi sholatnya yang bagus ya, terus baca Quran di rumahnya. Mungkin buat mbaknya yang tadi yang curhat ya, mudah-mudahan bisa jadi jawaban. Dan buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Insya Allah setelah ini kita akan sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa bencana alam, agar Allah berikan kekuatan dan ketabahan. Dan juga kita mendoakan juga para ulama kita dan guru-guru kita yang telah Allah panggil. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.